Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah bab zakat dari kitab Safinatun Najah. Namun sebelumnya akan saya bacakan dulu kitab Safinatun Najah tersebut yang berkaitan dengan masalah bab zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi ki kang bakal den ngendikaaken dening Mbah Kyai Musannif iku faslun fasal swiji ngibarate fasal. Kantos pundi pangendikane Mbah Kyai Musannif al-amwal utawi pira-pira bondo allati bondo silai allati talzamu kang wajib fiha ing dalem allati apa sing wajib az-zakatu zakat iku sittatu anwangin ana 6 pira-pira perkara. Ndirupane 6 pira-pira perkara anna'amu swijine raja kaya wan naqdani lan kaping pindhone emas lan perak. Wal muasyaratu lan kaping telune bondo cecukulan. Wa muwalu tijarat lan kaping papate bondo dagangan. Wajibu utai wajibe zakate bondo dagangan iku rubu'u usyri qimati urudi tijarati seperapate 1/10 saking kabehane bondo dagangan. Warrikazu lan kaping 5 bondo rikaz wal mu'addin lan kaping 6 bondo tambang utawa barang logam. Jadi yang namanya zakat itu hukumnya wajib dan harus dikeluarkan karena zakat itu termasuk dalam salah satu rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Zakat itu secara bahasa artinya adalah tumbuh, suci atau bersih atau berkah. Kemudian menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Di dalam kitab Safinatun Najah ini saya jelaskan bahwa ada 6 harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah an-na'amu, raja kaya atau hewan ternak. Nah, hewan ternak yang wajib dizakati itu adalah salah satunya ada kambing, ada sapi, ada unta, ada kerbau dan seterusnya. Nah, ketika misalnya hewan ternak tersebut sudah sampai nisabnya, sudah sampai ukuran tertentu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hewan ternak tersebut itu sudah wajib dizakati ketika hewan ternak tersebut sudah sampai pada nisabnya atau sampai pada ukurannya. Semisal contoh, kalau misalnya kambing atau biri-biri atau domba itu nisabnya adalah 40 sampai 120 ekor. Dan hewan tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah mempunyai kambing, biri-biri atau domba 40 sampai 120 ekor, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing atau biri-biri yang berumur 1 tahun.
Nah, kemudian ketika jumlahnya bertambah, yang tadinya 40 sampai 120 ekor, kemudian menjadi 121 ekor sampai 200 ekor, maka kada zakatnya adalah 2 ekor kambing atau biri-biri atau domba tersebut. Setiap tambahan 100 ekor, wajib zakatnya bertambah 1 ekor. Ya, jadi saya baca lagi. Zakat dari nisab kambing itu adalah nisabnya 40 ekor sampai 120 ekor itu zakatnya 1 ekor kambing, dan hewan ternak tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Kemudian kalau 121 sampai 200 ekor itu zakatnya 2 ekor, dan seterusnya. Ketika bertambah kelipatannya menambah 100 ekor, maka nambah juga menjadi 1 ekor. Itu adalah zakatnya kambing atau domba atau biri-biri. Nah, kemudian kalau sapi itu nisabnya 30 ekor. Apabila seseorang mempunyai hewan ternak sapi sebanyak 30 ekor, maka wajib zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau tersebut yang berumur 1 tahun. Kemudian ketika sapi tersebut itu bertambah yang tadinya 30 menjadi 40 ekor, maka zakatnya menjadi 2 ekor yang berumur 1 tahun dan hewan ternak tersebut sudah dimilikinya selama 1 tahun atau 1 haul bahasanya. Dan seterusnya setiap bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor dengan umur hewan 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah zakat nakdan atau emas dan perak. Emas dan perak itu zakatnya adalah 2,5% setelah mencapai nisab dan 1 haul. Nisabnya emas atau perak itu adalah 85 gram murni, emas murni, atau 20 dinar. 1 dinarnya itu 4,25 gram. Berarti kalau 20 kali 4,25 gram adalah sebanyak 85 gram dan zakatnya adalah 2,5%. Nah, dari sini kita tahu bahwa tadi saya sudah jelaskan, yang pertama adalah zakat terkait dengan hewan ternak, yang kedua adalah zakat terkait dengan masalah emas dan perak. Emas dan perak itu nisabnya adalah 85 gram murni dan sudah 1 tahun atau haul dan zakatnya 2,5%. Nah, kemudian hukum dari mengeluarkan zakat itu adalah wajib. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah wal muasyaratu, biji-bijian. Yang dimaksud di dalam kitab Safinatun Najah ini adalah seperti gandum, padi, atau yang menjadi bahan pokok seseorang itu untuk dimakan. Kalau misalnya padi atau gandum tersebut diberikannya zakatnya itu adalah pada waktu saat itu ketika panen dan tidak harus 1 tahun. Tetapi padi tersebut atau gandum tersebut sudah sampai pada nisabnya atau ukuran yang wajib dikeluarkan untuk berzakat. Zakatnya itu adalah 10% dari hasil panennya. Kalau misalnya ketika merawat tanaman tersebut tidak menggunakan tenaga mesin
atau apapun itu, maka zakatnya 10%. Nah, kalau misalnya menggunakan tenaga mesin, misalnya mengairi sawahnya menggunakan mesin, biaya mesin, maka zakatnya itu sebesar 5% dari hasil panen. Kemudian yang selanjutnya adalah wamwalu tijaroti wajibuha rubung musyriki mati urut tijaroti. Yang selanjutnya adalah barang dagangan atau barang dagang atau harta dagang itu wajib zakatnya adalah 4/10 dari seluruh harta penjualan atau hasil penjualan itu adalah 4/10. Adapun teknis atau cara teknis menghitungnya akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di bab yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-rikaz, banda rikaz atau harta simpanan. Jadi harta simpanan itu juga wajib dizakati. Misalnya kita menyimpan harta dalam bentuk emas atau bentuk yang lainnya yang disimpan udah 1 haul 1 tahun, maka nisabnya itu disamakan dengan nisab emas atau perak, yaitu 85 gram. Kalau misalnya harta yang kita simpan itu lebih dari ukuran emas 85 gram dan sudah mencapai 1 tahun, maka zakatnya adalah 2,5%. Nah, yang terakhir adalah barang logam. Jadi selain emas dan perak tersebut juga yang termasuk dalam benda logam itu wajib dizakati. Nisabnya itu disamakan dengan nisabnya emas dan perak yang sesama benda logam. Apa saja selain emas dan perak? Ada misalnya banyak lah ya yang bisa dicari selain emas dan perak itu, banyak benda logam lainnya. Misalnya ada tembaga, ada kuningan, dan seterusnya. Kemudian kewajiban zakat tersebut itu tertera dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakiin. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan masalah harta apa aja yang wajib dizakati, kemudian hukumnya. Nah, sekarang akan saya jelaskan terkait dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika akan berzakat. Yang pertama, yang berkaitan dengan muzaki atau orang yang akan berzakat. Yang pertama harus Islam tentunya, yang kedua merdeka, yang ketiga balik, dan keempat berakal. Jadi jangan sampai orang yang belum balik walaupun dia punya emas banyak, punya hewan banyak, tapi karena dia belum balik, karena mungkin misalnya dia memperoleh harta warisan, dia belum wajib zakat. Apalagi orang tersebut belum berakal. Kemudian syarat yang berhubungan dengan jenis harta yang akan dizakati. Yang pertama adalah milik penuh dari orang yang akan berzakat. Kemudian sudah mencapai 1 nisab. Kemudian sudah melebihi dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan berlaku selama 1 tahun atau 1 haul. Ya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya terkait dengan masalah bab zakat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.